Oke, ketemu lagi. Eh, Pada kesempatan ini, saya mau menjelaskan bab fenomena kuantum ya, fisika untuk kelas 12. Nah, saya mulai dari hukum Stefan Boltzmann dan pergeseran Wien. Oke. Nah, hukum Stefan Boltzmann ini menjelaskan hubungan antara intensitas radiasi dengan suhu absolutnya. Jadi kalau ada suatu benda yang punya suhu tertentu, T, itu akan memancarkan radiasi dengan daya sekian, P-nya berapa. Dengan rumus ini, intensitas adalah daya dibagi luas, P dibagi luas. Lalu intensitas daya sendiri bisa dibuka E, tau A, T pangkat 4. E-nya adalah emisivitas. Kalau hitam dia 1, putih dia 0. Taunya adalah konstanta Boltzmann 5,67/8. T-nya adalah suhu benda dalam Kelvin tapi ya. P-nya dalam daya, satuannya watt. Oke, kita lihat contoh soal cara pemakaiannya. Ada sebuah plat berbentuk persegi panjang dengan sisi 4 cm. Jadi diketahui pertama ini ada sisinya 4 cm. Artinya luasnya berarti 4 kali 4 ya, 16 cm persegi. Dipanaskan dalam tungku suhunya 527 Kelvin. T-nya 527 Kelvin. Ini berarti kalau kita jadiin ke Celsius. Berarti kalau kita jadiin ke Kelvin harus ditambah 273. 527 tambah 273. 800 Kelvin ya T-nya. Kemudian tentukan laju rata-rata dari energi radiasi dalam satuan watt, P-nya ya, berarti ya yang ditanya ya, dayanya. Jika plat baja dianggap benda hitam. Benda hitam ini artinya emisivitasnya 1 dengan konstanta Boltzmann-nya segini. Kita coba ini masuk rumus saja yang tadi, P sama dengan E tau A T pangkat 4. Kita masukin E nya 1, ininya 5,67 kali 10 pangkat min 8, luasnya 16 cm kuadrat, 16 jadiin ke meter kuadrat ya, kali 10 pangkat min 4, kemudian suhunya 800 pangkat 4. Nah, kita hitung di kalkulator. Dapatnya 37,16158 watt. Itu cara pemakaiannya. Nah, dengan aplikasi yang mirip ini tapi di yang skala yang lebih besar ya. Kita lihat di contoh soal nomor 2. Diketahui jari-jari matahari adalah 750.000 km. Jika jarak rata-rata bumi ke matahari adalah 1,5, jadi ini jari-jari matahari yang jari-jarinya ini ya, R besar, saya tulisnya 750.000 km. Kemudian jarak bumi ke matahari, ada bumi di sini. Jaraknya ini adalah R kecil, saya sebut ya, 1,5 kali 10 pangkat 11. Daya persatuan luas dari radiasi matahari adalah 1600 watt per meter kuadrat. Jadi di matahari ini sendiri daya persatuan luasnya itu P per A ya. Per A nya 1600 watt per meter kuadrat. Oke. Anggap matahari sebagai benda hitam, berapakah suhu permukaan matahari itu? Nah, jadi pertama kita cari dulu luas dari pancaran mataharinya ini. Jadi luas itu nanti akan berbentuk bola sampai menyentuh bumi gini ya. Nah, jadi pertama kita cari dulu luasnya. Luas itu luas berupa bola. Jadi luas permukaan bola adalah 4pi R kuadrat. 4pi kali 1,5 kali 10 pangkat 11 meter kuadrat.
kita dapat luas permukaannya adalah 2,83 kali 10 pangkat 22 meter kuadrat. Nah, dari sini kita bisa dapat P-nya dulu. Dari intensitas adalah P per A. Nah, ini ya. Intensitasnya kita udah tahu, ini 1600 sama dengan P per A. Kita cari A-nya. Kita cari P-nya. Nah, dari sini kita dapat P-nya. Daya dari matahari ini adalah 4,5 3 kali 10 pangkat 25 watt powernya. Nah, setelah dapat powernya baru kita masukin ke rumus tadi. E tau A T pangkat 4. Jadi 4,5 kali 10 pangkat min 25 sama dengan 1 kali 5,67 10 pangkat min 8 ya, tau, sama A, luas permukaannya tadi masukin aja 2,83 pangkat 22 kali T pangkat 4. Kita pakai kalkulator, T pangkat 4 nya kita pindah ke kiri, maka dapatnya adalah 5.801 Kelvin. Ini kalau udah di akar pangkat 4 ya, kalkulatorin aja. Nah, jadi suhu matahari kira-kira segini Kelvin, atau kalau mau dijadiin ke Celsius berarti dikurang 273 ya. Jadi sekitar 5801 dikurang 273 5528 derajat Celcius. Ini aplikasinya kalau di yang ruang lingkup yang lebih besar di matahari. Oke. Nah, kemudian untuk pergeseran wind, hukum pergeseran wind itu menjelaskan pergeseran panjang gelombang maksimum dari suatu radiasi termal terhadap suhu absolut suatu benda. Jadi kalau kita tahu suhunya, kita tahu suhu suatu benda, T-nya ya, kita bisa tahu panjang gelombangnya, panjang gelombang yang menghasilkan radiasi paling maksimum. Panjang gelombang maksimum dari suatu radiasinya. Ya, jadi dari kita tahu suhu kita bisa dapat lambda. Rumusnya lambda max adalah C dibagi T. C-nya adalah konstanta wind, tetapan wind, 2,9 kali 10 pangkat min 3. Oke, gambarnya kira-kira seperti ini biasanya. Jadi ini grafik antara intensitas dan panjang gelombang. Jadi ada panjang gelombang tertentu yang menyebabkan intensitasnya maksimum. Gitu. Oke. Kita lihat contohnya. Anggap bahwa puncak kepekaan manusia terjadi pada 560 nanometer bertepatan dengan lambda max matahari. Jadi sini kita tahu lambda maxnya ya. Lambda maxnya 560 nanometer kali 10 pangkat min 9. Maka suhu permukaan matahari menurut permukaan wind adalah suhunya T ya. T-nya berapa? Nah, lambda max itu rumusnya C per T. Kita masukin 560 kali 10 pangkat min 9 sama dengan 2,9 kali 10 pangkat min 3 dibagi T. Kita kalkulatorin, kita dapat T-nya. Kita dapat T-nya 5178 Kelvin. Ya, sekitar 5000 Kelvin, kurang lebih mirip ya seperti yang tadi. Jadi dari sini kita bisa lihat nih pendekatan yang berbeda tapi menghasilkan data yang sebenarnya tidak berbeda jauh antara pergeseran wind sama teori Stefan Boltzmann tadi, suhu matahari ini. Oke, kita lanjut contoh lain. Nah, kalau dikasih tahu grafik seperti ini, grafik yang biru lambda maxnya segini dalam angstrom ya, grafik yang ungu lambda maxnya segini dalam angstrom juga. Yang ditanya beda suhu dari T2 kurang T1. Nah, kan yang tadi kan lambda max sama dengan C per T ya. Ini artinya T itu adalah C per lambda max. Jadi kalau ditanya T2 kurang T1 gitu, berarti kita pakai T2 yang lebih tinggi ya. Yang lambdanya lebih kecil akan menghasilkan suhu yang lebih besar. Lambda lebih kecil berarti yang biru,
Yang biru berarti yang di depannya. Ini berarti C per lambda max 2 itu yang biru, dikurang C per lambda max 1. Kita tinggal masukin aja. C itu 2,9 10 pangkat min 3, lambda max 2 yang 5500 10 pangkat min 10, angstrom itu min 10 ya. C yang ini juga sama, 2,9 10 pangkat min 3 dibagi 6500 kali 10 pangkat min 10. Kita masukin ke kalkulator. Perbedaan suhunya adalah sekitar 811,18 Kelvin gitu. Oke, ini dulu dasar dari fenomena kuantum tentang radiasi benda hitam menggunakan pergeseran Wien dan Stefan Boltzmann. Oke, pahami dulu rumus-rumusnya, semoga bermanfaat.